31 Maret kita bisa bertemu meskipun melalui Zoom meeting ini. Yang saya hormati Pak Hardi sekaligus tuan rumah di sini Ruang Belajar Nusantara, Ibu Farida, ini guru saya dulu nih. Ketemu di Undikma, udah lama enggak? Iya ya. Ada beberapa dosen Undova juga yang ikut, guru yang ada di KSB juga alhamdulillah ikut bergabung dengan kita, dan mahasiswa kami juga yang ada di Undova. Baik, Bapak Ibu peserta webinar dengan tema pembelajaran inovatif berbasis kearifan lokal. Minggu kemarin tepatnya saya dipercaya menjadi juri lomba penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh Litbang pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Saya melihat hasil-hasil atau proposal penelitian dari guru yang ada di KSB luar biasa bagusnya gitu. Yang saya lihat ternyata guru-guru kita ini memiliki ide-ide kreatif yang mampu memberikan inovasi terhadap kegiatan pembelajaran. Bahkan ada guru TK, dia mampu membuat media pembelajaran sebegitu menariknya. Nah, kesannya selama ini kan ya kita anggap guru TK ya mungkin hanya sekedar bermain dengan anak-anak. Ternyata dia mampu membuat media pembelajaran, dan media pembelajaran itu bagi kami itu luar biasa gitu. Dan saingan-saingannya guru SMP, guru SMA, guru SMK gitu kan. Dan secara keseluruhan guru-guru yang ada itu luar biasa dalam berinovasi dalam pengembangan kemampuan peserta didiknya. Nah, ada cerita menarik yang biasanya yang sering kita keluhkan ketika kita melakukan proses pembelajaran ataupun kita melakukan penelitian. Kecenderungan bahwa pembelajaran yang sifatnya konvensional itu sering dijadikan sebagai alasan. Kan begitu ya biasanya ya. Dan memang yang sering kita hadapi, yang sering kita lihat, memang pembelajaran yang sifatnya bagi saya pribadi, pembelajaran yang sifatnya hanya sekedar berceramah, bercerita, itu bagi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, mungkin merasa puas tercapainya kegiatan pembelajaran. Tetapi tanpa kita melakukan yang namanya proses evaluasi, melakukan yang namanya meminta respon dari peserta didik, apakah kegiatan pembelajaran kita ini sudah berjalan dengan baik. Ini yang kadangkala tanpa kita sadari bahwa pentingnya yang namanya melakukan kegiatan atau lembar pengamatan dalam proses pembelajaran. Kaitannya dengan pembelajaran kreatif berbasis kearifan lokal, nanti ada di slide-slide yang di tengah-tengah nanti. Saya ingin mengulang masa-masa mungkin masa-masa perkuliahan kita dulu, mungkin proses pembelajaran yang kita lakukan ataupun guru yang selama ini melakukan proses pembelajaran di sekolah, mulai dari pembuatan RPP, kemudian menetapkan model pembelajaran yang dilakukan, metode, kemudian masuk ke kegiatan inti. Nah, mungkin saya flashback lah, mengulang kembali. Saya sering menyampaikan kepada mahasiswa saya, karena memang ini yang harus dilakukan oleh guru ataupun dosen dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran yang ada di kelas, di mana pentingnya menyiapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Slide-nya buram, Pak Hardi. Ya, pentingnya menyiapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Hal ini sangat berpengaruh sekali dalam proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Saya ambil contoh misalnya,
Saya sering menggunakan model pembelajaran guided discovery, penemuan terbimbing. Karena biasanya orang-orang sains ini biasanya gitu. Pembelajaran berbasis masalah. Materi kita salah satunya itu adalah tentang pemanfaatan atau penggunaan mikroskop. Kalau kita hanya mengajarkan mahasiswa itu secara teoritis, maka bisa saya pastikan apa yang ditangkap, apa yang diterima di dalam proses perkuliahan itu tidak akan pernah maksimal. Dan saja ketika mahasiswa kita ajarkan, kita sampaikan mana lensa okuler, mana lensa objektif, mana meja benda, tetapi yang disampaikan itu secara teoritis, sedangkan hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut adalah mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan cara penggunaan mikroskop, ya tidak akan pernah maksimal. Sehingga pentinglah yang namanya model pembelajaran yang kita gunakan di kelas itu sangat berperan dalam tercapainya tujuan yang kita harapkan. Nah, di mana terdapat ada namanya pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang terrangkum semua di dalam model pembelajaran tersebut, yang dituangkan di dalam sintaks pembelajaran atau langkah-langkahnya. Baik. Ya, silakan. Ya, saya punya program dengan adik-adik mahasiswa itu. Jadi semester kemarin alhamdulillah terlaksana. Jadi saya punya bimbingan di semester 3 semester kemarin dan semester 5. Di akhir proses pembelajaran mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu yang adanya kebermanfaatan di dalam proses perkuliahan selama 1 semester itu. Di semester 5, kewajiban mahasiswa ujian akhir nasional ujian akhir semesternya itu mereka mampu membuat artikel. Jadi ketika mereka masuk semester 5 di mata kuliah yang saya ajarkan itu adalah pengembangan perangkat pembelajaran biologi, itu mereka sudah saya ajarkan dari segi teoritis dan prakteknya itu adalah bagaimana mulai memahami langkah-langkah melakukan penelitian. Itu yang saya ajarkan. Jadi mahasiswa itu mereka membentuk kelompok, satu kelompok 2 orang, ada 6 kelompok yang saya bentuk di setiap kelas itu. Saya bentuk, dan mahasiswa itu sudah mulai belajar bagaimana mengambil data di lapangan, bagaimana mengolah data, membuat rumusan masalah, sehingga pada akhir semester kemarin itu, mereka melakukan presentasi dari hasil penelitiannya. Nah, penelitian yang dilakukan bukan hanya di sekolah, tetapi di lingkungan mahasiswa tersebut dan bahkan di sekitar kampus. Sehingga mahasiswa memahami, oh begini loh cara melakukan penelitian, riset. Nah, hasilnya nanti kita akan publikasikan dalam bentuk jurnal itu, artikel-artikelnya mereka. Di sisi lain, proses pembelajaran yang mereka lakukan bukan hanya teoritis saja yang didapatkan di kelas, mereka mendapatkan skill, dipraktekkan secara langsung, dan hasil dari hasil prakteknya itu mereka bisa dapatkan dalam bentuk artikel yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Di semester 3 yang saya lakukan, mahasiswa saya wajibkan membuat media pembelajaran. Membuat media pembelajaran yang mereka ambil di lingkungan mereka masing-masing. Ada mahasiswa yang bertanya, Pak, boleh nggak kami menggunakan alat bekas atau bahan yang sudah tidak terpakai? Silakan. Ada mahasiswa kami menggunakan bahan yang sudah tidak terpakai, limbah-limbahan organik itu mereka buat alat peraga, sistem kardiovaskuler. Itu salah satu bagaimana kita melindungi lingkungan kita supaya tidak tercemar atau menumpuk dengan limbah-limbah yang sulit diuraikan. Itu salah satu langkahnya. Kemudian bagaimana memanfaatkan media yang lain, membuat sistem pencernaan, sistem respirasi. Adanya kreativitas tersebut sebenarnya tanpa disadari itu memunculkan ketertarikan bagi peserta didik itu dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Sehingga yang sering kita dengar bahwa guru itu sekarang atau dosen itu sebagai fasilitator.
Ini yang sebenarnya metode pembelajaran yang inovatif itu. Jadi bukan hanya sekedar berpusat kepada guru, bukan berpusat kepada dosen, tetapi bagaimana mahasiswa itu dituntut berkreasi di sana. Adanya kreativitas yang dimunculkan. Nah, sehingga di slide yang kelima ini ada keterkaitan juga. Nah, keterkaitannya seperti apa? Coba dilanjutkan, Pak Hardi. Siap. Belum ya? Sudah, yang keenam. Yang kelima. Keterkaitannya seperti apa? Ketika seorang guru, dosen, mengajar di kelas, apalagi mata pelajaran yang diajarkan ini sifatnya teoritis. Kebayang nggak? Mata pelajaran sejarah diajarkan ke peserta didik, ke siswa kita, itu kalau dulu kan ceramah terus. Ceramah dari pagi, masuk, apalagi mata pelajarannya siang, wah udah rasanya antara, apa ya, istilahnya itu, antara melek dan tidur lah itu. Sehingga apa yang terjadi? Peserta didik itu hanya sekitar 20% saja yang dia dapatkan. Sehingga menurut si Bellman ini dalam Sudarmin mengatakan, apa yang saya dengar itu saya lupa. Itu. Guru tercapai kegiatan pembelajarannya, tujuan pembelajaran tercapai, tapi apa yang terjadi? Apakah peserta didik ini tercapai atau tidak? Nah, sehingga diistilahkan ini, apa yang saya dengar saya lupa. Apa yang saya dengar dan lihat saya ingat sedikit. Waktu SMA dulu, Pak Hardi, itu biasanya kan ada peserta, ada siswa yang diminta untuk mencatat di depan. Catat gitu kan. Setelah itu gurunya baru bercerita. Nah, guru bercerita. Pertanyaannya apakah efektif atau tidak tergantung dari respon peserta didiknya. Nah, sehingga poin yang B ini masuk gitu. Saya dengar, saya lihat, hanya sedikit saja yang masuk. Karena apa? Mencatat, setelah itu mencatat, gurunya bercerita gitu. Apa yang saya dengar dan lihat hanya saya ingat sedikit. Kemudian yang selanjutnya, apa yang saya dengar, lihat dan tanyakan atau diskusikan dengan beberapa teman lain, saya mulai paham. Muncullah yang namanya model pembelajaran kooperatif dengan beberapa tipe. Ada jigsaw, ada time games turnamen di situ, ada number head together, banyaklah di situ tipe-tipe dari model pembelajaran kooperatif. Salah satu langkah-langkah yang diterapkan di dalam model pembelajaran kooperatif pada poin C ini adalah peserta didik diminta membentuk kelompok 4-5. Apa hasil yang didapatkan di sana? Adanya interaksi, diskusi dengan beberapa teman sejawatnya yang ada, sesuai dengan karakteristik dari tipe model pembelajarannya. Yang terjadi adalah, sudah peserta didik ini adalah mulai paham dengan apa yang diharapkan oleh guru yang bersangkutan tersebut. Masuk ke poin C. Poin D-nya apa? Apa yang saya dengar, lihat, diskusikan, dan lakukan, saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Nah, kita mungkin sudah pernah menerapkan beberapa model pembelajaran, project based learning, problem based learning, guided inquiry. Salah satu tujuannya itu adalah bagaimana peserta didik itu dapat melakukan kegiatan atau interaktif secara langsung terhadap permasalahan yang didapatkan di lingkungannya melalui adanya kegiatan praktikum. Sehingga penting apapun pelajarannya, mata kuliahnya, penerapan keaktifan peserta didik itu atau student center itu sangat ditekankan sekali. Sangat ditekankan sekali terhadap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Sehingga apa yang terjadi sih yang kita inginkan? Keterampilan peserta didik itu dapat diharapkan tercapai. Nah, selanjutnya, apa yang saya ajarkan pada orang lain, saya kuasai. Ini guru ini, biasanya nih, dosen ini. Ketika kegiatan pembelajaran dilakukan di kelas, ini materi pembelajaran sudah dia kuasai. Yang jadi permasalahan di sini, kita menguasai apa yang kita sampaikan, tetapi kadangkala terjadi miss di sana. Tujuan yang kita harapkan itu yang kadangkala tidak tercapai. Sebenarnya bagi saya, tim teaching itu sangat penting. Di dalam proses pembelajaran itu, tim teaching sangat penting. Kenapa sangat penting?
tim teaching ini bisa membantu kita sebagai pengajar itu mengetahui kelemahan atau kekurangan apa saja yang kita temukan selama proses pembelajaran. Tim teaching itu. Adanya lembar kegiatan keterlaksanaan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, adanya saling evaluasi, memberikan masukan di sana. Nah, itu sebenarnya. Sehingga pentingnya yang namanya pendekatan saintifik dalam konteks kurikulum yang sekarang. Apa kaitannya dengan kurikulum muatan lokal? Ada nggak hubungannya nih pembelajaran inovatif? Tentu ada. Coba dilanjutkan Pak Hardi. Sudah? Sudah. Nggak jalan ya? Berarti harus dimanualkan. Oke. Sebenarnya apa sih pembelajaran inovatif itu? Pembelajaran inovatif itu adalah kegiatan yang dirancang untuk memfasilitasi peserta didik dalam mencapai keterampilan inovatif abad 21. Dilanjutkan Pak Hardi. Pembelajaran inovatif abad 21 kita sering mendengar ataupun menerapkan di dalam kegiatan pembelajaran kita. Bisa dilanjutkan Pak Hardi. Ada yang kita kenal dengan kreatif, pembelajaran kreatif, critical thinking, kolaborasi, kemudian komunikasi. Critical thinking, communication, creativity, dan kolaborasi. Ada peserta didik yang memiliki pengetahuan atau kemampuan yang sangat bagus di kelasnya, tetapi kadangkala dia memiliki kelemahan di bagian komunikasi. Itu ada. Ya pinginnya dia sendiri yang bisa gitu kan. Tetapi dari segi komunikasi dan kolaboratifnya kurang. Nah, ini penting kita sebagai seorang guru bagaimana menemukan formula yang mampu kita kombinasikan adanya peserta didik ini mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawatnya yang ada di kelas. Kita mungkin bisa menggunakan tipe pembelajaran, model pembelajaran tipe pendekatan ini apa namanya? Peer teaching. Rekan sejawat. Nah, itu bisa itu. Peer teaching ini. Adanya komunikasi di sana, kolaborasi. Ada peserta didik yang dari segi keterampilan bisa, tapi dari segi pengucapan, kemudian dia mampu berkomunikasi dengan baik dengan rekan sejawatnya kurang gitu. Nah, di peer teaching ini juga bisa kita manfaatkan di dalam proses pembelajaran. Kemudian ketika peserta didik kita hadapkan terhadap permasalahan di lingkungan kita misalnya, pada materi misalnya tentang pencemaran lingkungan. Sebagai guru, kita bisa menggunakan yang namanya critical thinking, pembelajaran inovatif critical thinking. Kreativitinya bagaimana? Adanya hasil yang diharapkan, sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Bisa dilanjutkan Pak Hardi? Ini ada beberapa perbedaannya nanti. Apa itu berpikir kritis? Oke, ini karakteristik berpikir kritis. Membangun berbagai tipe pemikiran penalaran. Kemudian memahami interkoneksi antara satu konsep dengan konsep yang lain. Peserta didik mampu mengolah dan menginterpretasi informasi melalui analisis terbaik. Kemudian peserta didik mampu membuat solusi dari permasalahan yang dia temukan di kelas, yang ditemukan di lapangan yang ketika mereka melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, next lagi ya Pak Hardi. Oke, kemampuan berkomunikasi. Peserta didik bagaimana diajarkan mampu mengelola proses pembelajaran yang ada di kelas. Bagaimana peserta didik itu terampil mengutarakan ide-ide yang dia temukan, menggunakan bahasa yang baku di kelas, sesuai dengan konten dan konteks. Biasanya kalau kita membuat model pembelajaran ini kan, kalau teman-teman yang biasanya satu grup, ini biasanya proses pembelajarannya tidak interaktif itu. Konten-kontennya itu tidak tercapai itu. Biasanya kalau satu tim biasanya, satu grup, ini yang kita harus pandai-pandai nih sebagai seorang guru ini. Kemudian memiliki sikap untuk dapat mendengarkan dan menghargai. Nah,
sebelum dilakukan proses pembelajaran, pentingnya kita menyampaikan tujuan dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Sangat-sangat penting tujuan yang ingin kita capai. Salah satu contohnya, adik-adik semua, di dalam proses pembelajaran ini, saya ingin melihat bagaimana kalian terampil melakukan komunikasi yang baik dengan rekan sejawat kalian. Materinya itu adalah A, misalnya kita sampaikan seperti itu. Nah, mereka memahami gitu, oh ternyata tujuan pembelajaran kita sekarang ini adalah bagaimana terampil berkomunikasi dengan rekan sejawat kita. Nah, gunakanlah tipe dari model pembelajaran itu. Peserta didik dilarang, peserta didik dipilih berdasarkan tingkat kemampuannya, pemahamannya dari yang tinggi, sedang, rendah, berdasarkan gendernya, misalnya seperti itu. Kita harus pilih di sana. Sehingga apa? Target capaian pembelajaran yang kita inginkan itu dapat terlaksana dengan baik. Itu salah satu contohnya gitu. Nomor 10, Pak Hardi. Oke. Creativity. Ini sering saya gunakan ini. Sering saya gunakan. Mister kemarin modul saya jadi alhamdulillah model pembelajaran guided discovery untuk mengajarkan kreativitas mahasiswa berbasis ekologi lingkungan. Nah, ini creativity ini sangat penting sekali. Saya next-kan saja, ada contohnya di bawah. Oke. Next, dilanjutkan lagi Pak Hardi. Dilanjutkan lagi. Kolaborasi dilanjutkan. Oke, lanjutkan lagi sekali. Lanjutkan lagi sekali. Oke. Apa sih karakteristik pembelajaran student contextual learning ini? Yang pertama, dia berpusat pada peserta didik. Guru itu sekarang fungsinya sebagai fasilitator, memfasilitasi lingkungan belajarnya. Kemudian peserta didik disarankan untuk lebih aktif dengan cara memberikan berbagai pertanyaan dan melakukan penyelidikan serta menuangkan ide. Kaitannya dengan kearifan lokal, nanti kita akan sampaikan. Ada beberapa contoh yang saya berikan. Ini dari karakteristik pembelajaran contextual learning. Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan bersifat kolaboratif dan kooperatif. Semua kompetensi dibelajarkan secara terintegrasi. Kemudian yang terakhir, pembelajaran yang dikembangkan dari LOTS menuju HOTS, High Order Thinking Skill itu. Dilanjutkan Pak Hardi. Pak Hardi. Oke. Nah, tadi kan saya sampaikan ini HOTS, LOTS. HOTS itu apa? High Order Thinking Skill ini, bahwa pembelajaran itu sekarang tidak hanya sekedar dia mengingat, tetapi menyatakan kembali atau merujuk tanpa melakukan, ini dia. Menyatakan kembali restate atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Jadi pembelajaran sekarang itu adalah pembelajaran yang ditekankan, dibebankan kepada peserta didik. Oke, dilanjutkan Pak Hardi. Ini salah satu contohnya di bawah. Nah, oke. Dulu kita kenal ada yang istilah namanya mengingat nih, taksonomi belum nih dari LOTS ke HOTS. C1, C2, C3, kemudian masuklah ke ranah C4, C5, C6. Soal yang sering kita buat, mohon maaf, tanpa kita sadari, rata-rata soal yang sering kita buat itu adalah masuk ke ranah C2 ini. Menjelaskan biasanya. Jelaskan ciri-ciri makhluk hidup, jelaskan perbedaan A dan B, misalnya seperti itu. Tanpa kita memahami ternyata ada yang namanya taksonomi belum yang HOTS ini. Ini penting ini, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Mencipta nggak mesti harus menghasilkan yang baru, nggak mesti harus menghasilkan yang baru. Anda mengarahkan peserta didik Anda ke lingkungan, kemudian mengambil satu botol plastik, mineral, air minum mineral, mengambil, kemudian dia mampu menghasilkan sesuatu, dia potong atasnya, kemudian dia jadikan sebagai tempat pulpen, tempat penghapus, ini sudah masuk ke ranah C6 tanpa kita sadari. Sudah masuk ke ranah C6 yang tanpa kita sadari. Kemudian dia menganalisis penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Kemudian dia penyebab kerusakan lingkungan, kemudian dia mampu memberikan solusi di sana. Masuklah ke ranah evaluasi. Penyebabnya apa? Kemudian
cara mengatasinya bagaimana? Muncullah kerana C6 tadi. Nah, muncullah kerana C6 tadi, bagaimana limbah-limbah yang terjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang dipelajari sebelumnya, dia mampu melakukan konservasi di sana, pelindungan terhadap lingkungannya. Ini sebenarnya peranan, bukan hanya masuk karena C1, C2, dan C3. Oke, dilanjutkan Pak Hardi. Oke, lantas apa hubungannya dengan kearifan lokal? Kearifan lokal segala sesuatu yang dimiliki suatu daerah, serta hasil pemikiran manusia maupun hasil karya manusia yang mengandung nilai arif, bijaksana yang diwariskan secara turun-temurun. Oke, pertanyaannya di sini, apakah kita sudah memahami kearifan lokal yang ada di lingkungan kita? Oke, dilanjutkan Pak Hardi. Apakah kita sudah memahami kearifan lokal yang ada di lingkungan kita? Potensi alam yang ada di lingkungan kita, budayanya seperti apa, sejarahnya bagaimana, dan bahasanya. Saya karena mungkin saya ini orang IPA lah, orang sains. Pembelajaran yang saya rencanakan, kalau dari potensi alam yang ada di daerah kami di Sumbawa Barat, ada Danau Lebu. Ada Danau Lebu. Di sana terdapat berbagai macam spesies organisme yang bisa dikatakan sangat luar biasa. Kemudian dari segi budaya, tentu budaya kita sangat sangat banyak sekali ya potensi-potensinya. Dari segi sejarah juga ada, dari segi bahasa. Bahkan bahasa Sumbawa dengan bahasa Taliwang itu jauh bedanya. Bahasa Sumbawa dengan bahasa Taliwang. Bedanya di mana? Kalau bahasa Sumbawa duduk tokal, bahasa kita duduk montok. Kalau bahasa KSB jauh ya. Kemudian dari potensi alam, saya yakin di Lombok sangat banyak sekali potensi alam yang bisa dimanfaatkan. Dari segi budaya tidak usah diragukan lagi. Dari segi sejarahnya, apalagi dari bahasanya, sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Lantas bagaimana guru dalam menerapkannya? Dilanjutkan Pak Hardi. Oke. Lantas bagaimana guru dalam menerapkannya? Tanpa kita sadari ya, di KSB itu ada makanan yang namanya singang. Mungkin kalau orang Sumbawa kenal namanya singang. Oke, di daerah lain ada nggak singang? Oke, mungkin ada ya, tetapi jenisnya beda, kandungannya beda, Pak Hardi ya, beda, gitu. Sadar atau tidaknya kita, ternyata itu adalah potensi lokal kita yang kita bisa jadikan itu sebagai media pembelajaran baru bagi peserta didik. Contoh kecil saja kita ambil. Kalau singang itu kan biasanya kita taruh ruku ya, biasanya Pak Hardi ya. Ruku. Biasanya kalau kepepet taruh kemangi biasanya kalau kepepet. Nah, pernah nggak kita sebagai guru melakukan penelitian di sana, mengajar peserta didik kita membuat suatu riset uji rasa. Kita ambil saja 10 sampel orang yang suka makan singang misalnya, kita ambil uji rasa di sana, uji organoleptik. Ada yang pakai eruku, ada yang pakai kemangi. Suruh cicip, tanpa kita kasih tahu, kira-kira mana yang enak? Dicicip. Ini kok enak ya? Ini campurannya apa? Oh ini ruku nih. Nah, ternyata kemangi misalnya. Kita uji lagi, bukan kita uji, kita cari lagi apa sih kandungan yang ada di dalam kemangi tersebut yang memberikan rasa enak pada singang atau ruku pada singang. Ternyata ada kandungan yang namanya zat aditif alami itu. Nah, peserta didik kita minta menguraikan apa sih zat aditif alami itu. Peserta didik cari gitu. Cari dia di referensi, di video, di lingkungannya mereka, kemudian mereka videokan. Oh, ini yang namanya ruku ya. Oh, ini yang namanya kemangi ya. Oh, ternyata ada yang memberikan aroma, harum, kemudian rasa yang membuat orang makan singang itu rasanya nyaman, senang, tertarik, apalah dan sejenisnya. Kemudian mereka deskripsikan gitu. Mereka deskripsikan kandungan zat yang ada di dalam ruku tersebut atau di dalam kemangi tersebut. Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kearifan lokal kita tanpa kita sadari.
Nah, kemudian yang selanjutnya, kita harus menentukan tujuan pembelajaran kita dulu. Yang kedua, tentu menyusun RPP atau RPS ini, mengidentifikasi potensi daerah kita dari segi alamnya, kepercayaannya, sejarahnya, budayanya, dan sejenisnya. Kemudian dikaitkan dengan bahan kajian. Saya ambil contoh mata kuliah biologi umum yang saya ajarkan. Coba dilanjutkan Pak Hardi. Saya ambil contoh mata kuliah biologi umum yang saya ajarkan. Ada yang pernah makan ini? Pak Hardi suka makan ini, Pak Hardi? Pak Hardi? Halo Pak Hardi? Kelopo itu Pak. Pelopo ya? Iya. Oh, Pelopo. Pak. Iya, pelopo. Pelopo ini kan jajanan khas KSB. Pelopo ini. Jajanan khas KSB. Buatan pelopo jajanan khas tradisional Taliwang, Jawa Barat. Kita suka makan pelopo gitu. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya adalah kearifan lokal kita. Ini kearifan lokal kita dari segi makanan. Nah, kaitan dengan biologi umum pada bahan kajian bioteknologi dan kemajuan bagi kesejahteraan manusia, sederhana saja dan ini bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan. Mahasiswa mengetahui proses pembuatan pelupu. Jangan hanya makan saja kan. Nah, yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam membuat pelupu tersebut. Apa saja kandungannya di sana? Bisa terong apa namanya? Solanum virginianum ini atau terong para bahasanya, kok bisa ya ketika dicampur dengan susu kerbau, kok bisa dia mengental? Mahasiswa diminta untuk menganalisis sampai sana, masuk ke C4, C5, C6-nya itu, dia diminta untuk menganalisis, kok bisa ya susu dicampur dengan ekstrak Solanum virginianum ini, kok bisa dia kental ya? Hubungannya apa? Gitu. Proses pembuatannya bagaimana? Proses pembuatannya sehingga dia jadi pelopo yang ini sebenarnya masuk ke ranah C6 itu. Tanpa kita sadari, dia bisa menghasilkan suatu produk. Ini sederhana kan, tapi pertanyaannya, apakah kita bisa membuat? Kalau beli banyak di Taliwang gitu kan. Nah, ini pembelajaran. Langkah yang dilakukan, pertama, bisa mahasiswa itu peserta didik kita diminta untuk menonton video proses pembuatan pelupu, melakukan wawancara di tempat pembuatannya, apa saja bahannya, alatnya bagaimana. Setelah diketahui, nah ini alatnya dandang, panci, sendok, saringan cup, ini bisa jadi petunjuk praktikum kearifan lokal. Petunjuk praktikum berbasis kearifan lokal. Bahannya gula merah, air, susu kerbau, terong para, Solanum virginianum ini bahannya. Kemudian dilanjutkan Pak Hardi. Oke, cara kerjanya di sini. Cara kerjanya di sini. Kemudian larutkan gula merah menggunakan panci misalnya. Peserta didik sudah mulai lihat ini. Oh, cara buat corak. Ini sudah mulai masuk karena tahapan C6 itu. Taksonomi belum ini, tahapannya. Gitu. Tahapan C6 dari taksonomi belum. Pertanyaannya di sini yang bisa kita munculkan, apa enzim yang ada pada terong para itu, tadi Solanum virginianum itu, yang menyebabkan atau yang membuat terjadinya pengentalan pada susu kerbau. Oke, kita buat pertanyaan seperti itu. Nah, ternyata ada yang namanya enzim protease yang ada di sana. Enzim protease bukan hanya ada di terong para, ada di ekstrak nanas, pepaya. Nah, kita bisa lakukan riset yang selanjutnya lagi. Pertanyaannya, apakah bisa ya kita membuat pelupu menggunakan ekstrak nanas yang kandungan enzimnya sama dengan terong para tadi? Nah, ada hal pertanyaan yang selalu muncul gitu antara kita dengan peserta didik, sehingga mereka selalu mencari solusi yang nanti mereka akan berikan, sehingga andaikan terjadinya keterbatasan terong para ini, jangan sampai pelupunya juga akan putus gitu, berhenti. Nah, ini yang harus kita cari solusinya. Nah, pentingnya yang namanya tahap analisis tadi, mengidentifikasi permasalahan itu menggunakan model pembelajaran. Lanjutkan lagi Pak Hardi. Oke, hasil pematannya bagaimana? Kita uji rasa dulu. Uji rasa. Ini rasanya bagaimana ini? Terong para ini.
Uji rasa jangan ke uji rasa ke keluarganya, uji rasa ke orang lain juga. Kemudian kekentalannya bagaimana? Kalau seandainya kurang dari 125 apa namanya? Kurang dari 125 misalnya susunya kelebihan dari 600 ml. Kira-kira rasanya bagaimana? Kental enggak? Nah, dicek lagi. Kira-kira warnanya seperti apa? Apakah dia coklat, pudar? Ini bisa dikembangkan. Ini hanya sekedar contoh gitu. Dan ini adalah penelitian sederhana. Penelitian yang sangat-sangat sederhana. Yang bisa kita manfaatkan terkait jajanan khas tradisional daerah kita. Ada lagi kaitannya dengan silabus SMA. Lagi, coba Pak Hardi. Nah, ini silabus SMA. Ada nggak hubungannya dengan Pulau tadi? Ada, gitu. Ini kita bisa menggunakan model pembelajaran guided inquiry. Ini KD-nya menganalisis prinsip bioteknologi, penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Ini masuk ini, pengertian bioteknologinya bagaimana. Nah, kita ajak saja mereka langsung berkunjung ke tempat penjualan itu. Ini adalah jajanan khas kita. Pertanyaannya, suka makan kelupuk? Pasti, insya Allah suka. Kemudian cara pembuatannya bagaimana? Nah, itulah nanti kita akan ikuti terkait dengan model pembelajaran guided inquiry. Oke. Dilanjutkan lagi Pak Hardi, saya kaitkan dengan IPA lagi. Ini salah satunya, sambil SMP, KD-nya menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Di KSB ada Danau Lebok, kita ajak peserta didik kita berwisata ke sana, wisata edukasi ke Danau Lebok. Tetapi dengan catatan bukan hanya berwisata, kita sudah mempersiapkan apa yang kita lakukan nanti ketika nyampe di tempat wisata tersebut. Kita membuat plot di sana nanti. Bisa kita membuat plot. Praktikum ekologi dasar bisa di sana. Kemudian melakukan mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik yang ada pada lingkungan sekitar. Nah, lingkungan praktikumnya udah nggak di kelas, sudah nggak di sekitar kampus, tetapi lingkungannya itu adalah sudah berbasis edukasi Danau Lebok, seperti itu. Berbasis edukasi Danau Lebok. Nah, kita ajak di sana ke sana mereka. Ini sudah masuk ke kearifan lokal, gitu. Kita kenal ada yang namanya tonyong di sana itu. Nah, kemudian berbagai jenis spesies serangga sangat banyak sekali yang tanpa kita sadari kita sudah mampu melakukan identifikasi pengetahuan yang baru. 4.7-nya masuk lagi, pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Di KSB, mohon maaf karena saya orang KSB ini, di KSB ada yang kita kenal dengan Desa Matayang, penghasil madu alam. Kemudian di sana juga ada penghasil gula aren. Bisa saya katakan gula aren terbaik itu salah satunya berasal dari Matayang, salah satunya gitu. Nah, gula aren terbaik itu dari sana. Penghasil madu alam. Kenapa enggak peserta didik kita ajak ke sana sekaligus sebagai tempat edukasi untuk belajar langsung di sumbernya seperti itu. Nah, terkait mengenai hal-hal yang lain nanti kita coba bisa diskusikan. Nah, saya yakin di sini bukan hanya IPA, ada sejarah, kemudian ada bahasa, kemudian ada apalagi budaya yang memang kita harus kembangkan. Dan saya sangat yakin NTB ini sangat besar potensinya untuk kita ajarkan kepada peserta didik kita terkait mengenai bagaimana mengembangkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal ini. Itu saja sih Pak Hardi, mohon maaf. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya Pak Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.